pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom untuk Youth Call Generation. Pada saat hari ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, bintang tamu ceritanya. Di hari ini kami kedatangan seseorang ya dari luar negeri gitu ya. Boleh diperkenalkan untuk teman kami. Oke, perkenalkan nama saya Dion. Hai Dion. Hai, saya sedang berkuliah di luar negeri, tepatnya di negara Belanda, di Universitas Twente, or you can call it University of Twente. Aku sekarang masuki tahun kedua dalam jurusan Technical Computer Science. Iya, jadi ini asli orang Indonesia, tapi sedang menempuh pendidikan di luar negeri, yaitu di Belanda ya teman-teman. Tentu ini banyak sekali perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh Dion biar bisa sampai bisa belajar ke luar negeri kayak gitu. Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi anak-anak perantauan, tahu ya bagaimana rasanya jauh dari keluarga. Kalau kita biasanya cuma beda desa atau cuma 1 jam 2 jam perjalanan, ini beda pulau dan beda benua. Waktunya aja beda ya. Di sini dengan sana sekitar beda 5 jam aja, 5 jam. Ya. Kita sempat apa aja tuh 5 jam. Iya. Ini untuk Dion ya. Karena kan beda ya, kita tinggal di tempat kita sendiri dengan memang benar-benar kelahiran kita. Di sana tuh apa sih yang dirasain Dion gitu? Apa sih bedanya dengan tinggal di tempat sendiri dengan di negara orang lain? Dari hal apa aja gitu bedanya? Yang menurutku paling beda itu pertama cuacanya sih. Kayak suhu-suhunya itu aja yang paling kerasa, karena waktu sampai sana yang terbiasa panas di sini, ternyata tiba di sana langsung Bener, kayak Indonesia dingin sangat banget. panas ya. Iya kan. Dan kedua, mungkin ini agak perlu waktu lama untuk kerasa, tapi lama-lama kerasa agak beda budayanya di sana. Budaya ya. Iya. Apa aja tuh yang buat beda? Mungkin karena aku cuma selama ini kuliah, jadi cuma bisa menjelaskan seputar kuliah doang. Iya. Budayanya. Mereka itu orang-orangnya sangat teratur. Jadi jarang sekali mereka keluar dari schedule mereka. Jadi kalau mereka emang udah fix, oke, aku mau kayak gini, mereka betul-betul
kayak komitmen ke situ, nggak akan, dan meskipun ada perubahan juga pasti akan dikabarkan. Dan yang budaya yang paling aku suka dan mereka itu ya budaya tepat waktu. Itu Tepat waktu ya. menurutku emang, Bertanggung jawab banget gitu. iya, emang harus kita coba tetapkan lah. Nah itu pesen tuh salah satu pesan dari Dion. Tadi dia bilang salah satu yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di sini. Jadi itu budaya yang di sana sangat sulit menyesuaikan, tapi itu sangat bermanfaat begitu ya. Betul kan, betul. Dan ini ya, kan tadi dia sudah menceritakan itu tentang seputar tempat perkuliahannya. Nah, mungkin ya, bukan mungkin, tapi kan ibaratkan gini, Dion kan banyak sekali teman-teman yang mungkin memang berbeda sekali kan di Indonesia pun di negara lain. Terus yang ini, yang aku tanya gimana sih pergaulan di sana gitu? Apa sih yang buat beda pergaulan di sini dengan pergaulan yang di luar negeri gitu? Sebenarnya kalau soal pergaulan itu ya tergantung diri kita juga. Soalnya aku tetap meskipun di sana sering bergaul dengan sama-sama teman Indonesia. Jadi ya budaya nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau misalnya sering bergaul dengan orang-orang sana, ya mereka sukanya sih minum bir istilahnya. Ya umpamanya kita di sini minumannya teh dan yang lain, di sana ya minuman sehari-harinya bir. Ya gitulah. Dan mereka juga sering jalan-jalan keluar gitu kalau ngomong pergaulan. Tapi ya asalkan kita tetap bisa menguasai diri, sebenarnya nggak ada masalah kalau Iya. di bidang pergaulan gitu. Pergaulan ya, tadi Dion katakan bahwa di sana pintar-pintar bagaimana kita menguasai diri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teman kita Dion ini adalah salah satu anak hamba Tuhan kayak gitu. Kita tahu bagaimana kerohanian orang tuanya, dan Dion sendiri selama berada di Indonesia. Dion ya yang kita tahu dikenal dekat dengan Tuhan seperti itu. Tentunya di sana nggak mudah kayak gitu kan, mempertahankan itu semua di tengah-tengah pergaulan seperti yang Dion bilang tadi. Apalagi nih jauh dari orang tua. Kalau biasanya kalau di tempat sendiri orang tua yang ngatur, yang jadi pagar, yang ngingatin. Dion ini, Dion itu, Dion ini. Karena lebih kurang beberapa jam, pastinya dari 24 jam lebih banyak waktu dengan keluarga. Sedangkan di sana ya itulah, jangankan Sendirilah, merantau. ya makanya itu. Jadi gimana cara Dion untuk mempertahankan kepercayaan Dion, terus sesuatu yang baik dalam diri Dion kayak gitu? Mungkin pertama-tama karena emang dari kecil sudah dikenalkan dengan Tuhan Yesus oleh orang tua saya, jadi ujungnya nggak akan lari kemana-mana. Tapi juga selain itu kita juga harus punya komitmen kepada diri sendiri. Apa tujuanmu ke sana? Apa yang emang harus kamu gak lakukan, kayak sebelum aku berangkat dan juga selama aku sekolah di sini, aku udah masang komitmen kayak aku nggak boleh ngerokok, aku nggak akan minum. Ya mungkin minum tapi nggak yang sampai kayak orang gila gitu minumnya. Dan juga nggak boleh pergaulan yang aneh-aneh gitu. Ya ujungnya kalau asalkan kita udah punya tujuan dan komitmen dan kita jalanin aja terus, kita nggak akan kemana-mana. Dan juga jangan lupakan terus berpegang kepada Tuhan Yesus. Amin. Berpegang pada Tuhan Yesus ya Kak, benar banget. Tadi Dion juga berkata bahwa pendidikan dari orang tua dari kecil. Jadi ini pesan juga buat kita-kita yang muda, calon orang tua kayak gitu kan, atau mungkin ada orang tua yang juga nonton bincang santai kita hari ini, biar kita bisa belajar bahwa penanaman karakter tentang Tuhan dari masa kecil itu sangat-sangat bermanfaat ketika anak kita atau keponakan kita aja kayak gitu. Kalau kita punya keponakan, kita tanamkan karakter itu yang akan menjaga dia saat dia jauh. Seperti yang Dion katakan tadi, sehingga Dion masih berpegang teguh pada Tuhan sampai dengan hari ini dia mampu menjaga pergaulannya. Luar biasa ya, tepuk tangan dong buat Dion.
Jadi di sini seputar tentang pergaulannya, gimana caranya tadi mengatasi itu semua dengan semua komitmen yang kita punya. Jadi ibaratkan gini Dion, di sana tuh kan hidup nggak mudah gitu loh, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi gini, Dion itu memandang segala sesuatu yang baik itu kita mulai kan dari diri sendiri. Nah, di sini yang ingin di sini kan masih dalam tema sesuatu yang berharga gitu loh. Jadi di sini di sisi Dion tinggal sama orang tua atau di luar negeri, sesuatu yang menurut Dion itu sesuatu yang paling berharga. Sesuatu menurut Dion yang gini lah, menurut Dion berharga itu apa dulu? Berharga di mata Dion itu gimana? Yang menurutku berharga itu adalah ibadahku kepada Tuhan. Mungkin ya kalau ngomong sejujur-jujurnya aku masih belum bisa 100% ke Tuhan Yesus, tapi aku tetap selalu mau berusaha karena ya kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan berkuliah kadang-kadang emang jujur lupa dengan Tuhan, tapi ya itu emang harus dilatih dan emang ujungnya harus kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Makanya aku sampai sekarang ada satu ayat yang aku pegang dari Apa tuh? dulu Apa lah, tuh? pokoknya Filipi 1 ayat 21 Filipi 1 ayat 21. yang isinya hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Itu aja. Haleluya. Jadi kalau misalnya ya kalau udah mulai lupa Tuhan, ingat itu dan ujungnya kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Ya, tapi tetaplah masih kadang-kadang masih juga merasa bersalah dengan Tuhan Yesus, tapi itu aku mau Perjuangan ya. perjuangan berat banget. Dan Seperti yang kita bahas akhir-akhir kemarin kan, komitmen dulu, mau Iya, dulu, seperti yang Dion bilang tadi. Karena tadi Dion juga ada mengatakan bahwa itu semua itu perlu dilatih. Karena nggak semua orang itu bisa gitu. Ibaratkan gini, kita belajar dari kecil ya, dari TK, SD, kita nggak mungkin langsung ke SD dulu, langsung ke SMP dulu, langsung ke SMA, nggak mungkin. Kita tuh harus dari awal gitu. Karena sesuatu kebiasaan yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri, intinya Iya. begitu. Di sini tadi kita ngomong tentang sesuatu yang berharga. Nah, di sini sesuatu yang berharga itu pasti ada memiliki suatu nilai tersendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan untuk Dion, sebenarnya Dion tadi mengatakan bahwa semua itu memang perlu perjuangan, iya. Nah, di sini kita pasti mempunyai hikmat untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang enggak buat kita sendiri. Nah, menurut Dion, pernah enggak Dion itu mengambil suatu keputusan yang benar-benar Berat kayak gitu ya. Susah ngambil benar-benar keputusan ngambil gitu loh, keputusan Dion. yang memang harus ini loh yang Tuhan mau buat hidup aku gitu. Tapi bertentangan dengan Dion sendiri kayak gitu. Cara memperoleh itu gimana? Kalau soal keputusan seperti itu sampai sekarang ini belum ada sih, karena aku di sana emang udah menjaga pergaulan. Jadi kalau misalnya menjaga pergaulan sekitar kuliah doang, dan kalau misalnya kayak diajak keluar malam aku sering menolak meskipun ya ujungnya resikonya kehilangan teman gitu. Benar. Ya mungkin karena itu aku sampai sekarang belum pernah ketemu keputusan gitu, karena kayaknya aku sudah kayak ngekat dari awal gitu. Mungkin kedengaran aneh tapi ya Ya itu bagus banget loh. Jadi Dion tuh kayak di depan dia udah tahu ada lobang, jadi dia udah ancang-ancang nih, wah ada lobang. Kayaknya aku mau nyelip ke kanan deh, atau ke kiri deh kayak gitu. Sebenarnya itu loh, Pit, sebenarnya itu dia udah berikan keputusan. Dia kan tadi bilang aku menolak untuk aku nggak ini kan, itu kan memang suatu keputusan sebenarnya. Itu kan memang hikmat yang Tuhan kasih buat dia tanpa dia sadari gitu loh. Walaupun tadi Dion katakan Dion siap
dibenci oleh Iya, teman-temannya, itu kan dalam memang tanda kutip suatu dibenci ya. keputusan ya. Keputusan, dan Dion tegas dengan dirinya sendiri. Dia tahu kalau itu akan membawa dia ke hal yang buruk, tapi dia sudah katakan no, enggak. Tapi juga syukurnya di lain sisi juga mereka orangnya yang pengertian sih. Jadi ya kalau sekolah itu sekolah, kalau kehidupan pribadi itu kehidupan pribadi, dan mereka emang betul-betul pengertian. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau, ya udah. Gitu. Iya, Kita benar. diterima aja gitu. Boleh. Cek ya. Dion, aku mau tanya nih. Dion tahu kan kalau misalkan kita dengan orang tua, dengan kita kuliah di luar negeri itu pasti berbeda. Nah, yang ingin aku tanya ini ya, ketika Dion beribadah di luar negeri, contohnya di Belanda kan, misalkan di Belanda, apakah di sana itu kita memiliki tujuan yang sama dengan orang-orang Kristen di sana? Contohnya seperti kita beribadah di gereja, apakah di sana juga punya komunitas yang untuk umat anak remaja, misalkan seperti yang di sini adalah youth kayak gitu. Pokoknya untuk anak-anak muda yang Kristen kayak gitu. Contohnya dari Indonesia ataupun dari Belanda. Di sana itu seperti apa kayak gitu? Kalau soal komunitas Kristen ada, dan itu komunitas Kristen di sekota gitu istilahnya, bukan di kampus, dan tapi gerejanya itu lebih ke gereja oikumene ya namanya, yang gerejanya semua, jadi Katolik, Kristen itu digabung semua. Dan kalau masalah komunitas ada sih, kayak setiap hari Rabu dan setiap hari Rabu ada kumpul dan bahas Alkitab gitu ya. Tapi sayangnya aja kehidupan beragama di sana tidak terlalu kelihatan. Jadi ya kalau misalnya lepas dikit aja kadang-kadang bisa berbahaya banget, karena emang kalau betul kita lihat di setiap orang itu kayak nggak beragama itu udah biasa aja gitu, kayak nggak ada yang salah gitu. Ya, nah Dion kan sudah tahu kan seperti itu kehidupan orang di sana. Terus bagaimana sih cara Dion mempertahankan iman Dion itu hanya untuk berpegang teguh hanya kepada Tuhan Yesus, itu seperti apa? Ya seperti yang gue bilang tadi, emang harus dilatih. Kalau bersekutu dengan Tuhan emang harus mulai setiap hari berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan ya ujungnya emang pastinya kita semua pasti akan kayak terlepas sedikit gitu, dan emang harus belajar. Ya menurutku di situ sih pelajarannya, kayak kadang-kadang kita menjauh dari Tuhan, dan itu memang harus kita pelajari dari situ gitu. Iya teman-teman, tadi Dion katakan bahwa kehidupan kerohanian di sana tuh tidak terlalu nampak seperti kita di sini ya. Jadi di sana tuh ya kayak siapa kamu siapa aku kayak gitu. Rohanimu ya rohanimu, rohaniku. Nah, bagi kita yang ada di sini kita bersyukur ya. Kita bersyukur banget. Sangat bersyukur. Kita bisa berbagi tentang Tuhan, kita bisa berekspresi cinta kasih kita sama Tuhan tuh leluasa kayak gitu. Ada tempat-tempat di dunia ini yang orang nggak peduli dengan itu kayak gitu, tapi di sini kata-kata kita aja bisa memotivasi orang. Kita senyum aja bisa buat orang bahagia. Jadi semuanya bisa jadi berkat kayak gitu. Kita bersyukur banget nih hari ini Dion kasih tahu pengalamannya di sana buat kita belajar yang ada di sini. Mungkin perbedaan tempat atau jarak atau waktu itu nggak membatasi kita buat bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa dekat sama Tuhan, itu hubungan pribadi kita sama Tuhan kayak gitu. Dion jauh dari orang tua yang selama ini membimbingnya, dia berusaha buat bisa tetap taat dan setia sama Tuhan. Dion ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang ada di rumah nih? Menurutku semakin mendekat aja ke Tuhan Yesus. Lihat kameranya dong, biar mereka rasa kayak ngomong langsung gitu. Gak usah malu-malu. Semakin mendekat aja ke Tuhan Yesus, karena dari situ kamu bakal dituntun oleh Tuhan. Amin. Dan juga ujungnya kamu juga harus ada usaha dari dirimu sendiri. Kamu harus buat komitmen apa yang kamu lakukan, apa tujuanmu, dan
teruslah berpegang ke situ. Kamu nggak akan lari kemana-mana kok. Ya, itu tadi ya. Kita udah tanya Dion tentang perjuangan dia di negeri orang, bukan cuma di kota orang, tapi di negeri orang. Negeri orang. Di sini Dion mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu dilatih di sana. Pertama, pentingnya pendidikan dari keluarga dan orang tua dari masa kecil. Kedua, kita harus tahu tujuan kita apa. Kita harus tahu itu dulu. Lalu tadi komitmen. Kita komitmen sama tujuan kita, gimana caranya untuk komitmen dengan apa yang sudah kita tentukan itu. Lalu tadi Dion juga katakan bahwa ya namanya anak muda mungkin bisa kepleset. Tapi saat kepleset itu ya jangan keterusan kayak gitu. Langsung stuck, stop, enggak, ini enggak baik buat aku putuskan untuk no, enggak. Udah sampai di sini aja. Jadi tegas dengan diri sendiri, ambil keputusan itu. Dan yang terakhir tadi Dion katakan apa? Berserah bersama Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang akan tuntun teman-teman semua dan kita semua pastinya ya. Yudit, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini yang di belakang diam-diam senyum, itu kan dari baik. tadi. Yudit, ayolah Yudit. Skip. Oke, untuk teman-teman mungkin aku boleh nanya Dion. Ya. Oke, jadi kata Dion tadi dia bilang bahwa kalau kamu bersama dengan Tuhan kamu gak akan lari kemana-mana, gak akan lari kemana-mana. Gini Dion, kalau misalkan ini aku ya, misalkan aku dengan teman-temanku nih yang gak aku tahu sama sekali, aku ibaratkan aku baru datang, ibaratkan aku ke tempat orang yang gak aku tahu siapa itu. Nah kita itu bisa bisa membedakan mana sih yang harus kita jauhi dan mana yang memang kita tuh harus perlu ikut gitu, harus membangun suatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau soal ini aku nggak bisa bilang secara tepat sih, karena selama ini ya aku kalau misalnya ketemu dengan orang baru ya dilihat dulu orangnya, karena emang nggak bisa langsung dibilang dia baik atau enggak. Tapi ya mungkin aku juga bisa bilang kalau pendidikan dari orang tua sampai sekarang itu emang lengket ke aku. Jadi pokoknya kalau ketemu teman-teman yang sering ngajak jalan-jalan, karena emang ada di sana yang emang orangnya serius, ada juga yang orangnya nggak serius gitu. Itu kalau itu emang sebentar-sebentar aja udah bisa kelihatan gitu yang mana. Dan karena emang tujuanku ke sana sekolah, ya itu emang harus dikat dari awal. Ya mungkin, Berhikmat milih teman kayak gitu iya, ya. milih teman sih. Emang karena emang kalau salah milih teman emang bisa langsung jatuhnya. Betul sekali. Belasan betul mungkin sekali. ya. Terjun bebas Kalau- gitu. kalau Pokoknya. iya Karena itu. di sana semua Iya. bebas, kayak pergaulan bebas dan seks bebas juga bisa. Situ di sana bahkan ganja aja bebas. Dan di Berarti kota itu bukan cuma Mengerikan. katanya ya teman-teman, Iya. bukan cuma katanya, Iya, tapi tapi Dion sendiri yang ngalamin di sana dan hidup di tengah-tengah orang yang seperti itu, seperti yang dikatakan Dion tadi kayak gitu, nggak cuma katanya doang. Iya benar banget. Ini benar-benar fakta ya teman-teman. Fakta Benar-benar ya, fakta. fakta. Jadi intinya semua yang kita lakukan, apa yang kita lihat itu sebenarnya menentukan masa depan kita. Ya. Jadi hati-hati untuk memilih teman. Ya. Hati-hati memilih teman, bukan berarti kita tidak bisa berteman. Yes. Tapi ya. kita tahu mana yang membawa dampak positif, mana yang membawa dampak negatif. Ya, benar. Katakan no pada yang dampak negatif dan Yes. selamat datang gitu. Ayo kita sama-sama kalau dia dampak positif. Nah, Dioni juga kan selama di negeri orang jarang ketemu orang tua. Iya. Jadi Pasti sering ngerasa rindu. Pernah nangis juga paling gitu ya. diam-diam Maaf ya, gitu ya, nangis diam-diam gitu. nangis. Ya nggak apa-apa, nangis di hadapan Iya, Tuhan nggak sesuatu yang berharga kayak gitu kan. Nah, ini pasti nanti orang tua dari Dion menonton bincang santai kita hari ini. Ada nggak yang mau disampaikan buat mama, buat papa, maupun adik-adik yang ada nonton bincang santai nanti? Silahkan. Ya
yang paling pertama mau aku katain, aku sayang sama mama, papa, dan adik-adikku. So sweet. Karena mereka lah aku bisa jadi sampai sekarang ini. Dan kalau tanpa tuntunan mama dan papa, aku yakin aku gak bisa sejauh ini. Dan ya Buat adik-adiknya dong. Adik-adik atau kakak kayak gitu, silakan. aku gak punya kakak sih, tapi kalau adik-adik Ya, untuk adik-adik mungkin. ya seperti dengan mama dan papa, aku juga sayang dengan kalian meskipun kadang-kadang kalian ya gitulah. Kadang-kadang Itulah kalian. gitulah ya. Tapi ya tetap berjuang aja lah untuk memberikan, dan tetap semangat aja ya, meskipun orang tua kita agak rewel dan agak itu, diikutin aja karena aku udah ngerasain kok ujungnya kita terbentuk. Dan juga untuk teman-teman juga, kalau misalnya orang tua kita rewel, sering marah-marahin, itu emang aku juga kerasa dulu jengkelnya, kok dimarah-marah terus. Tapi ya nanti lama-lama emang kerasa, oh ini toh manfaatnya, oh ini toh hasilnya. Makanya Ya itu tadi ya, Dion sayang banget sama mama papanya, pasti luar biasa. Dan Dion hari ini berkata di tempat ini dia menjadikan dirinya teladan bagi adik-adiknya ya. Dia bisa bilang, adik-adikku ini kakak udah ngalamin semuanya, kakak udah laluin, kalian bisa belajar dari apa yang telah kakaknya lalui begitu. Ya, Inces Eva ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau Astri? Astri mungkin itu aja sih kalau dari aku. Kalau Astri sendiri, Sebenarnya semuanya sudah disampaikan ya. Mungkin ada satu lagi yang ingin aku tanya nih ke Dion. Pernah nggak Dion di sana ngerasa ngedown? Pasti pernah kan? iya sih. Nah, pernah ngerasa ngedown kan? Gimana sih cara Dion ketika Dion tuh ngedown, kita tuh ngerasa kayak rindu banget sama orang tua. Rindu orang tua, mungkin bisa dengan video call ya, walaupun berbeda negara kan masih bisa video call kan ketemu dengan orang tua. Tapi di satu sisi si Dion itu merasakan pernah nggak Dion merasakan satu titik terendah Dion di sana itu, kayak misalkan Tuhan aku nih kayak gimana sih, seperti itu. Pokoknya lagi nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu di sana. Mungkin kita tahu kan, mungkin di Dion di sini kan aku juga sudah kenal Dion dari kita udah 1 tahun yang lalu ya, sudah mengenal Dion walaupun kita jarang ketemu. Kami tidak tahu keseharian Dion di sana seperti apa. Nah mungkin Dion ketika Dion lagi ngedown itu apa sih yang Dion perbuat di sana kayak gitu? Apakah berdoa kepada Tuhan, apakah curhat kepada orang tua, ataupun punya komunitas tadi di sana, entah curhat atau dengan teman-teman yang ada di sana, misalkan seiman seperti kita yang ada di sini, seperti bincang-bincang santai. Di sini kan kita bisa kayak cerita, kayak sharing kayak gitu. Nah, jadi itu yang buat Dion di sana, pertanyaan saya. Ya seperti yang kau bilang tadi, emang kalau misalnya aku lagi down, aku berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus aku lakukan. Dan juga selain itu aku juga ya emang bertanya kepada orang tua, karena aku kayak sering juga video call dengan orang tua. Dan ya mungkin karena aku orangnya agak pendiam dan kayak agak penyendiri Kelihatan. Aku nggak terlalu berbicara banyak sih kalau di komunitas, dan aku tetap ngerasa kayak kalau masalah hal-hal yang penting emang kembalinya ke Tuhan atau ke orang tua. Jadi pendiam atau apapun itu nggak menghalangi hubungan kita sama Tuhan kayak gitu ya. Kita tetap bisa mengekspresikan cinta kasih sama Tuhan tuh nggak harus dengan banyak bicara gitu. Ya itu Dion udah bicara banyak sekali. Kita pada hari ini kita udah belajar tentang bagaimana Dion menjaga pergaulan di sana. Jadi kita punya pesan ya buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton Bincang Santai hari ini. Tetap semangat, tahu apa tujuan hidupmu dan komitmen dengan tujuan hidupmu, percaya akan janji Tuhan. Ketika kamu berada dalam Tuhan, maka Dia sendiri tidak akan pernah membiarkan kamu keluar dari kasih-Nya.
Tetap semangat, selalu pegang teguh janji Bapa. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.